Halo semuanya, balik lagi di channel Tria Wibawa. Yoi, kita daily ride lagi. Saya sekarang mau ke Cimahi lagi seperti biasa, berkegiatan sehari-hari di Cimahi. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran dan rezeki yang melimpah. Amin. Di pagi yang cerah ini saya mau ngebahas materi yang mungkin banyak dari kalian yang cari-cari gitu ya, cari-cari referensi. Materi ini juga bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan gitu ya, semisal kalian kebingungan memilih motor. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas soal gimana sih rasanya, impresinya Honda PCX ini dipakai buat daily seperti saya sekarang ini. Dipakai buat sehari-hari motor ini. Jadi motor ini tuh di rumah saya kedudukannya kayak kaki gitu ya. Benar-benar motor tempur. Benar-benar motor tempur banget nih PCX ini tuh. Dia tahun 2019 nih. Dia kelahiran tahun 2019. Sekarang kilometernya udah 51.900, udah hampir 52.000 nih. Oke, kita ngebahas gimana sih rasanya motor PCX ini kalau dipakai daily gitu ya. Ya, motor ini motor ini lahir memang kayaknya sih buat, ya memang dipakai buat kerja gitu ya. Motor kecil 150 cc ya enak lah dipakai buat harian. Dan pasti kebanyakan yang beli PCX pun dipakainya buat harian. Kita ngomongin dari apa ya, dari posisi riding gitu ya. Motor ini sangat-sangat nyaman sekali. Ya tipikal motor matic lah, nggak nunduk, nggak yang agresif gitu, nyantai. Stangnya dekat ke rider, terus kakinya bisa dua posisi, bisa gini, sangat-sangat amat nyaman. Belum lagi ini joknya ada sedikit penyangga di bagian tulang ekor nih, tulang belakang. Jadi ya sedikitnya kita bisa merasakan sensasi kayak di sofa gitu, ada yang menyangga nih di belakang nih. Rem double disc tentunya udah sangat-sangat mumpuni sekali buat kegiatan sehari-hari. Selanjutnya dari segi apa ya, tenaga gitu. Motor ini dibekali mesin 150 cc. Tenaganya ada di sini nih. Nah, itu dia tenaganya. Motor ini tuh nggak kenceng, cuman sama sekali nggak bisa dibilang pelan sih kalau menurut saya. Kalau dipakai daily gitu ya, sehari-hari kayak gini, motor ini termasuk kenceng guys. Ya bertenaga gitu, torsinya tuh berisi gitu, apalagi kalau buat nanjak-nanjak. Dan motor saya ini kondisi CVT-nya full standar ya, nggak ada yang dirubah-rubah. Kenapa saya nggak modif-modif CVT gitu ya kiriannya? Karena saya udah ngerasa cukup banget dengan tenaganya ini. Ya jadi nggak saya rubah-rubah gitu itu CVT, bener-bener setelan bawaan pabrik, karena saya ngerasa nyaman dan cukup aja gitu tenaganya. Kalau buat nyalip-nyalip mobil, buat speeding dikit-dikit ya bisa lah. Ya tenaganya sangat-sangat cukup kalau buat dipakai buat daily. Apalagi kalau medan-medan jalan yang kalian lalui sehari-hari itu kayak saya ini, nanjak, mudun, berliku-liku gitu. Ini motor nyaman banget. Cuman kayaknya kalau CVT-nya agak dimodif sih lebih nyaman lagi gitu ya, sesuai karakter kita gitu. Tapi dengan kondisi yang standar gini pun ya enak-enak aja gitu, nyaman-nyaman aja. Nyalip-nyalip gampang banget malah. Sebenarnya kalau masalah tenaga motor tuh ya gimana perspektif orangnya masing-masing sih ya. Kalau orang yang biasa pakai X-Max mungkin tenaga PCX ini disebutnya kurang mungkin ya. Cuman kalau saya memposisikan diri sebagai gimana ya, orang yang bener-bener cuma punya motor ini gitu, cukup sangat-sangat cukup. Terus apalagi ya, oh ini dari rasa berkendaranya juga, ini motor sangat-sangat stabil banget. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian yang jalanan sehari-harinya tuh medannya melewati yang nanjak-nanjak, mudun, belok-belok gitu, motor ini sangat-sangat cukup ini, karena handlingnya bener-bener nyaman banget, nurut banget gitu motor ini. Motor saya ini kondisinya full standar, shock breaker standar depan belakang, ban juga standar bawaannya. Meskipun udah ganti 2 kali, tapi saya pakainya yang standar lagi.
nggak usah repot-repot rebound shock, ganti shock breaker, modif shock breaker depan gitu, nggak usah. Nih ini motor udah udah sangat-sangat mumpuni buat nikung. Ya itu adalah salah satu kelebihan dari segi rasa berkendara motor ini. Dan ada juga kekurangannya, ini menurut saya salah satu minus Honda PCX yang benar-benar mengganggu keseharian saya gitu ya, yaitu suspensinya. Suspensinya ini bisa dibilang bukan yang ternyaman di kelasnya. Kalau menurut saya sih suspensinya agak keras gitu kalau buat seukuran motor kaki gitu ya, motor daily gitu. Ini kayaknya terlalu keras deh. Suspensi keras ditambah jok juga keras gitu. Jadi ini perpaduan yang sangat-sangat menyiksa gitu ya. Kalau jalanannya mulus kayak gini nih, ini enak nih. Karena suspensi yang keras itu bikin motornya jadi stabil, guys. Bikin handling motor jadi enak suspensi yang keras itu. Tapi kalau jalannya udah beton, udah kayak apa, banyak lubang-lubang gitu, aduh itu udah capek banget, geter, keras soalnya. Mungkin alasan Honda bikin PCX ini keras tuh karena ya biar ngejar handling kayaknya. Karena ini motor ini handlingnya luar biasa nih. Menurut saya handlingnya ini paling terbaik di kelasnya sih, di kelas 150 cc ya. Handling motor ini terbaik sih kalau menurut saya. Dengan motor-motor yang udah saya cobain gitu ya, NMAX, Aerox, ini maaf nih ya, bukan ngejelekin NMAX, Aerox, tapi menurut saya handling PCX ini yang terbaik di kelasnya gitu. Cuman ya gitu, handling terbaik harus dibayarkan dengan suspensi yang keras. Ya ada plus minusnya lah. Nih kalau dipakai jalanan yang kayak gini nih, kita masuk lubang nih, tuh keras banget gitu. Cuman kalau dipakai jalanan mulus, nikung-nikung itu nyaman pol, mantap. Dan kepraktisannya juga kalau dipakai daily, motor ini sangat-sangat enak sekali. Ada casan nih di sini ada casan yang bisa ditutup buka, jadi kita bisa ngecas sambil jalan. Tankinya 8 liter. Saya kalau pakai motor ini seminggu itu isi full 8 liter, udah nggak akan ngisi-ngisi lagi. Paling ngisi-ngisinya lagi nanti lagi hari Minggu gitu. Karena tankinya itu gede, jadi pasokan bahan bakarnya banyak ya, dan bagasinya juga gede, guys. Motor ini kalau yang saya lihat-lihat gitu di kelasnya nih, motor ini bagasinya terbesar di kelasnya gitu. Dan BBM-nya juga irit. Motor ini sekarang saya 43,7 km per liter. Untuk sekelas 150 cc itu irit lah. Ngomongin apa lagi ya? Oh ini apa? Reliability. Maksudnya keawetan motor ini. Selama saya pakai motor ini, saya udah 5 tahun pakai. Dari 2019 sampai sekarang, motor video ini diupload 2024. Motor ini nggak rewel sih, nggak rewel sama sekali, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada error apa gitu, kode error 12 atau 19 yang kayak di motor-motor lain gitu ya. Kadang-kadang saya suka nemuin kasus-kasus motor 150 cc Matic tuh ada error apa gitu kode-kodenya tuh. Motor ini nggak pernah ada error apapun sama sekali. Mungkin perawatannya ya wajar-wajar aja sih, saya perawatan motor ini wajar-wajar aja. Oli setiap 2000 km sekali selalu saya ganti. Oli gardan 4000 km sekali. Kalau service CVT saya 25.000 km sekali, sekalian ganti fan belt. Itu aja sih paling ya perawatan motor ini. Enggak yang diperhatiin banget. Dan olinya pun pakai oli AHM bawaan Honda. Dan motor ini enggak rewel, alhamdulillah. Bersih-bersih TB juga sama, 25.000 km, sekalian ganti filter udara. Ganti ban udah 2 kali, ganti aki baru sekali, karena dan itu pun akinya belum mati, guys. Ganti aki tuh karena memang saya tak mengurangi resiko aja. Ya kalau dari keawetan, motor ini sangat-sangat gak rewel sama sekali gitu. Kalau yang kasus motor saya ini ya, nggak tahu kalau misalnya ada yang cacat pabrik atau gimana, saya nggak tahu gitu. Yaps, jadi ya begitu guys. Kesimpulannya motor ini dipakai daily pun nyaman-nyaman aja. Cuma mungkin ini masukan saya, kalau misalnya jalanan yang kalian lalui sehari-hari itu rusak gitu ya, atau nggak rata, menurut saya jangan pakai PCX gitu ya. Aduh, dijamin capek dah, soalnya keras suspensinya. Tapi kalau misalnya jalan kalian mulus-mulus aja gitu ya, kayak di perkotaan gitu, motor ini sangat-sangat nyaman sekali.
Iya, kekurangannya suspensi aja sih, itu ya menurut saya ya, yang saya rasain gitu selama pakai motor ini. Cuman suspensi aja kekurangannya. Untuk tenaga enak, riding position juga enak, kepraktisannya apalagi ini terbaik di kelasnya. Dan ya udah, lampu juga semua LED, kalau malam terang, nggak perlu di upgrade lagi. Ini motor yang saya pakai ini, yang punya saya ini, nggak ada modifan sama sekali guys. Semuanya standar bawaan pabrik. Paling modifannya ini aja sih, tambah box di belakang. Tapi yang lain-lainnya bener-bener semua bawaan pabrik. Lampu bawaan pabrik, CVT bawaan pabrik, mesinnya pun nggak di gimana-gimana gitu. Saya ngerasa motor ini udah sangat-sangat sempurna banget gitu ya, tanpa dimodif apapun, udah enak gitu. Kalau buat harian ya nih, nggak beda lagi kalau buat kontes. Dan dimensinya pun nggak terlalu gede-gede banget, cukup lah kalau buat harian selip-selip gitu, enak, masih enak. Yap, oke lah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga dapat membantu kalian yang sedang bingung-bingung memilih motor. Dan semua yang saya katakan di video ini adalah murni opini pribadi saya. Saya nggak dibayar oleh apapun dan siapapun yang ada di video ini. Jadi itu semua murni argumen saya pribadi. Dan ya udah, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.